Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oralia Fitria dengan NIM 2019 610198. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan CRM pada perusahaan Apple. Yang pertama ada profil Apple. Apple Inc. sebelumnya bernama Apple Computer adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Silicon Valley, Cupertino, California, dan bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan, dan penjualan barang-barang yang meliputi elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, serta komputer pribadi. Apple dikenal sebagai akan jajaran produk perangkat lunak, diantaranya sistem operasi OS X dan iOS, pemutar musik iTunes, serta perambahan web Safari, dan perangkat keras diantaranya komputer meja iMac, komputer jinjing MacBook Pro, pemutar lagu iPod, serta telepon genggam. Lalu berikutnya ada implementasi CRM di perusahaan Apple Inc. Yang pertama, menggunakan media sosial untuk sebagai sarana komunikasi, membuat media folder untuk mengetahui informasi Apple terbaru, dan melakukan analisa big data. Lanjut, ada tujuan menggunakan CRM di perusahaan Apple Inc. Di basis retail mereka adalah mendorong hubungan jangka panjang antara Apple dan kliennya. Di bagian dari mempertahankan hubungan itu melibatkan peningkatan pengalaman pelanggan sehingga memori unik untuk membeli telepon alih-alih berkonsentrasi pada membuat pelanggan membeli telepon genggam, mereka malah berfokus pada mengajar pelanggan untuk mencintai dan menghargai manfaat memiliki iPhone atau iPad. Ini adalah titik sentral dari strategi Apple. Lanjut, ada manfaat penggunaan CRM di perusahaan Apple. Yang pertama, meningkatkan layanan pelanggan lama dan pelanggan baru. Yang kedua, mengelola efek kontak tatap muka. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran merek. Dan yang terakhir, menghasilkan pengalaman gaya hidup. CRM membantu mengelola efek dari kontak tatap muka ini dan juga membantu meningkatkan kesadaran merek ketika berfokus pada iklan berbasis CRM dan email yang ditargetkan di masa depan. Dengan menggunakan CRM sedemikian luas dalam struktur retail, Apple telah secara efektif menghasilkan pengalaman gaya hidup daripada sekadar pembelian. Lanjut, ada teknologi pendukung CRM. Yang pertama, Customer Database, Customer Intelligence, dan Customer Capacity dan Competency Development. Lalu di sini ada bagian Customer Loyalty Classification Model. Dari 4 bagian Customer Loyalty Classification Model pada perusahaan Apple, ini lebih condong ke butterfly karena tidak semua customer bisa membeli produk iPhone. Dan yang kedua ada True Friend, ini khusus pelanggan yang menggunakan produk Apple. Lanjut, ada tahapan-tahapan CRM pada perusahaan Apple Inc. Yang pertama ada daya tarik, didesain dengan estetik sehingga user interface Apple membuat produk mudah diakses dan atraktif. Yang kedua ada inovasi baru, dan yang ketiga konsistensi. Konsistensi ini semua produk Apple memiliki arsitektur dasar yang sama. Karena ini pelanggan yang sudah mempunyai produk Apple ini memiliki ide bagus tentang apa yang mereka dapat sebelum melakukan pembelian. Selanjutnya ada penerapan CRM pada perusahaan Apple Inc. Yang pertama ada Get, penggunaan nama brand yang singkat. Yang kedua Keep, membuat toko yang benar-benar identik khusus untuk produk Apple dan mendedikasikan ruang untuk mereka menikmati produk Apple dan berkumpul dan bermain. Yang ketiga ada Grow, Apple dapat memahami dan tahu apa yang diinginkan oleh pelanggan sehingga Apple menciptakan industri jenis inovasi untuk pemikiran ke depan. Selanjutnya ada kunci keberhasilan CRM. Yang pertama, desain yang brilian, yaitu dalam meningkatkan ketertarikan konsumen dalam produk Apple Inc. Perusahaan Apple Inc. melakukan desain produk semenarik mungkin. Yang kedua ada kualitas produk. Produk Apple ini memiliki strategi dalam kualitas produk dan di mana produk yang ditawarkan memiliki kualitas terjamin, mulai dari kualitas mesin, kualitas kamera, suara, dan lain-lain.
Yang ketiga, pemasaran yang kreatif, di mana Apple melakukan pemasaran dengan memanjakan mata pelanggan dengan video terbaru dari Apple, meningkatkan pelanggan dan loyalitas pelanggan setia, pengetahuan biaya device, garansi, dan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk Apple. Selanjutnya ada upaya Apple Inc. mendapatkan loyalitas pelanggan. Yang pertama, harga yang eksklusif. Apple mengatur harga standar yang bagus karena selalu memberikan kualitas yang tinggi. Yang kedua, membuat iklan seperti di Instagram dan YouTube. Yang ketiga, kegunaan outsourcing. Dengan produk Apple, interaksi konsumen rata-rata dengan perusahaan cenderung rendah. Jika tidak beres, pelanggan tidak mempunyai alasan untuk berbicara dengan perwakilan layanan pelanggan Apple. Selanjutnya ada upaya Apple Inc. mempertahankan loyalitas pelanggan, memberikan pelanggan yang terbaik. Yang kedua, menempatkan kepentingan pelanggan di atas segalanya. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk. Lanjut, dampak penerapan CRM pada perusahaan Apple Inc. Yang pertama, Apple secara efektif menghasilkan pengalaman gaya hidup daripada sekadar pembelian. Yang kedua, dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan. Yang terakhir, ada kesimpulan dari penerapan CRM ini. Apple adalah perusahaan multinasional yang telah sukses dalam sejumlah bidang yang berbeda dan membutuhkan sistem CRM yang dapat membantu mereka menjangkau pelanggan pada level tatap muka. Bisnis kecil ini juga dapat mengambil manfaat dari jenis CRM interpersonal ini. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.